Polisi menyebut, sebelum terjadi pemukulan, keduanya terlibat perdebatan dan cekcok mengenai jasa desain interior antara korban sebagai penyedia jasa dan Iko Uwais sebagai klien. Saat ini, laporan sudah diterima Polres Metro Bekasi Kota. Polisi pun sudah memeriksa korban, melakukan visum, dan pemeriksaan saksi. Polisi menyebut pelapor adalah Rudi yang diduga dianiaya artis Iko Uwais. Terkait masalah kontrak kerjasama yang dilakukan oleh mereka berdua. Adanya kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh terlapor sehingga korban meminta kekurangan tersebut untuk dilunasi. Saya tidak tahu pasti bagaimana pembicaraan kedua belah pihak ini sehingga terjadi keributan. Karena cekcok pada hari itu, pada malam itu terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh saudara Ika dan saudara FR terhadap korban. Artis Iko Uwais diduga melakukan kekerasan bersama adiknya FR. Pelapor yang juga korban mengalami luka lebam di bagian kepala, punggung, dan wajah. Kasus pemukulan berawal dari perselisihan antar korban dan Iko Uwais mengenai jasa kontrak kerja desain interior. Polisi dalam waktu dekat akan memanggil Iko Uwais atas laporan dugaan penganiayaan. Oleh saudara Iko Uwais terkait sebenarnya persoalannya adalah persoalan di antara mereka ya, ada kepentingan ya, ada kepentingan di situ ya. Kemudian ada cekcok yang ditimbulkan dari perdebatan. Kemudian setelah itu saudara Iko Uwais melakukan pemukulan. Iko Uwais sendiri telah melaporkan balik masalah ini. Dalam laporannya, Iko mengaku Rudi tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyedia jasa. Iko juga telah membayar jasa desain itu sebanyak 2 kali dari 3 kali kesepakatan. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal rencana pemeriksaan aktor laga Iko Uwais di Mapolres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di Mapolres Bekasi Kota, Jawa Barat. Rizka, apa saja informasi terkait dengan dugaan pengeroyokan ataupun pemukulan yang dilakukan oleh aktor laga Iko Uwais, dan apakah ada konfirmasi soal kedatangannya hari ini? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Terkait kehadiran dari aktor laga Iko Uwais ini hingga saat ini masih belum bisa dikonfirmasi baik dari polisi ataupun dari pihak kuasa hukum Iko Uwais. Apakah aktor laga Iko Uwais ini akan menghadiri atau memenuhi panggilan polisi terkait dengan permintaan klarifikasi kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan nama Iko Uwais. Jika tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada pihak kuasa hukum Iko Uwais yakni Leonardus Sagala yang dikatakan bahwa artis Iko Uwais ini akan bersikap kooperatif untuk memenuhi panggilan polisi, namun sebelum mendatangi kepolisian Iko akan berdiskusi dulu atau akan berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya untuk menjalani proses hukum. Dan kemudian dari Polresta Metro Bekasi Kota ini juga mengatakan bahwa memang seharusnya pada hari ini aktor laga Iko Uwais ini juga adiknya ini dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini yakni pukul 9 hingga pukul 10 pagi hari tadi. Namun hingga siang ini belum tampak tanda-tanda kedatangan dari aktor laga Iko Uwais dan juga adiknya. Dan kemudian polisi juga telah menerima laporan ini dari pelapor bernama Rudi yang kemudian laporannya diterima oleh Polresta Metro Bekasi ini pada Minggu pada tanggal 13 Juni lalu. Juno. Ya Rizka, untuk saat ini pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, siapa saja pihak-pihak terlapor maupun pelapor sudah diperiksa seluruhnya? Ya, Juno, memang laporan ini sudah diterima oleh Polresta Metro Bekasi pada hari Minggu lalu, dan kemudian selain nama aktor laga Iko Uwais sebagai terlapor juga ada satu nama lain lagi yakni Firmansyah yang merupakan masih saudara ataupun kerabat dari Iko Uwais, diduga adalah adik dari Iko Uwais. Dan kemudian aktor Iko Uwais juga Firmansyah dilaporkan oleh seorang pria yang berdomisili di Bekasi dan diketahui masih bertetangga dengan Iko Uwais yakni atas nama Rudi yang telah juga menyerahkan beberapa bukti kuat begitu kepada kepolisian yakni bukti visum yang berupa luka di bagian tangan dan juga punggung. Begitu, Juno. Ya Rizka, untuk saat ini bagaimana
kronologi yang telah disampaikan oleh pihak berwajib terkait dengan dugaan pemukulan ataupun penganiayaan yang diduga dilakukan oleh aktor laga Iko Uwais? Mengutip dari pertanyaan Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Endra Zulpan, maksud kami Kombes Endra Zulpan, dikatakan bahwa cekcok antara Iko sebagai terlapor dan juga pelapor ini bermula dari terkait dengan fee atau pembayaran jasa desain interior yang melibatkan keduanya, yakni Iko sebagai pengguna jasa interior dan juga pelapor atas nama Rudi ini merupakan pemberi jasa desain interior. Nah, kemudian dari Iko Uwais sendiri menagih begitu kepada Rudi ini untuk seperti apa kelanjutan dari kerjasama antar keduanya, karena memang dari pihak Iko Uwais telah menjalani premi pembayaran sebanyak 2 kali pembayaran dari 3 kali termin pembayaran, dan kemudian memang pekerjaan ini belum diselesaikan. Sehingga pada Sabtu malam itu Iko Uwais mendatangi dari Rudi ini untuk menagih begitu terkait pekerjaan desain interior rumah dari Iko Uwais ini. Dan kemudian dari pihak Rudi yang merupakan terlapor ini mengatakan bahwa Iko Uwais harus membayar atau melunasi dari pembayaran ini terlebih dahulu, lalu sehingga dapat pekerjaan desain interior rumah Iko ini dapat diselesaikan. Nah, kemudian terjadi cekcok atau pertengkaran antar keduanya, dan kemudian terjadilah pertengkaran antara Iko Uwais dan juga pelapor atas nama Rudi ini. Dan kemudian pada tempat kejadian perkara ini juga diketahui ada istri dari pelapor Rudi ini, dan juga diketahui ada dari istri Iko Uwais ini yakni Audi, dan kemudian terlapor atas nama Firmansyah yang juga berada pada tempat kejadian perkara pada malam itu, Juno. Ya, Rizka, pertanyaan akhir untuk Anda. Apakah benar informasi bahwa pihak Iko Uwais telah melaporkan balik terhadap pelapor dirinya atas dugaan penganiayaan? Ya, Juno, berdasarkan komunikasi kami dengan pihak kuasa hukum Iko Uwais tadi dikatakan bahwa Iko Uwais telah mengajukan atau membuat laporan balik terkait dengan kasus ini. Namun jika kami konfirmasi juga kepada Kasat Reskrim dari Polresta Metro Bekasi yakni Kompol Ivan, dikatakan bahwa dari Polresta Metro Bekasi maksud kami ini belum menerima berkas laporan dari pihak Iko Uwais. Nah, memang dari pernyataan dari pihak kuasa hukum Iko Uwais ini dikatakan bahwa sebenarnya dari Iko Uwais tersendiri menginginkan untuk kasus ini atau permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Namun setelah kasus ini sudah menjadi atau masuk ke ranah hukum, dan akhirnya Iko Uwais mengikuti dan akan mengikuti tahapan-tahapan terkait dengan kasus yang sedang ia jalani saat ini, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Fedriska Ananda dari Mapolres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat terkait dengan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh aktor laga Iko Uwais.